jantungnya, kolbunya bilang sama otak, hai sayang. Jadi jantung tuh ngomong. Itulah makanya ada suara kolbu. Saya orang yang paling setuju dari kecil anak-anak masukkan suara Islam, sekolah Islam. Dimanapun. Kenapa? Agar di sekolah Islam itu diajarkan Quran, diajarkan akidah lagi, diajarkan syariat. Agar yang di sini nih kuat jadinya. Karena kalau sekolah lain dikhawatirkan patron atau pola yang sudah tersambung di sini itu tertutupi dengan pelajaran lain atau faham-faham lain, konsep-konsep lain. Jadi ketutup nanti. Kalau dia terlalu banyak misalnya materialism, liberalism misalnya ya, ajaran-ajaran itu ya, kapitalisme, ya, itu nanti ketutup itu patron Qurannya di sini. Bahaya. Ya. Jadi ini sekali lagi ayah bunda, maka mengapa kita ajarkan anak mengaji dan mengkaji? Agar apa? Agar di otak terjadi sambungan, di kolbu juga terjadi sambungan, apalagi yang sudah ada di sini. Kenapa kita juga harus masih mengaji mengkaji? Ya, mungkin waktu kecil kita nggak sempat, belum ada SD Harapan Umat di Jember, jadi bapak ibu belum sempat masuk situ, ya. Jadi kita belajar ngaji aja sekarang supaya anak-anak ngerti. Dan kerennya Quran ini ya kita nggak ngerti aja tersambung. Kalau nanti ngerti karena ini memang bukan bahasa ibu kita, ada sambungan-sambungan lagi tambahan untuk memaknai apa yang dibaca. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau ya membuat anak-anak ini bisa ya ditata, diasah, dia punya emosi, kemudian kita mulai ajarkan kedisiplinan. Pelan-pelan aja gitu ya. Oke ya, kita segini dulu ya. Ini ternyata udah hampir 2:30, nggak rasa. Kita buka sharing-sharing sessionnya. Silakan Ibu Rizka Barika ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih Dokter Aisyah atas paparannya. Wah, jadi kita bisa tahu di sini kalau emotion is real ya, Dokter ya. Iya dong. Ada di otak tengah lagi. Iya, jadi kita sebagai orang tua tidak perlu apa sih kamu itu bosen-bosen nah gitu, nggak perlu ya, Dokter ya. Dengerin aja. Siapa yang nggak bosen? Terutama anak yang wataknya ekstrovert. Yang memang kekuatannya dia punya power kalau ketemu orang. Tapi buat anak introvert, anak yang memang lebih senang di rumah, lebih senang ngerjakan apa-apa sendiri, daring itu menyelamatkan dia. Anak introvert kan malas ke sekolah, takut dibully, takut ketemu orang banyak. Jadi nggak semua anak menolak daring. Anak introvert dia senang daring. Termasuk ibu-ibu introvert. Ya, senang anaknya di rumah. Daripada di luar terus kita mikir anak di mana ya, udah belajar belum, pulang kok belum pulang gitu. Cuman yang orang tua ekstrovert yang memang senang di luar, makanya langsung merasa aduh kapan keluar ya nganter anak-anak. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Dokter, Masya Allah materinya. Semoga benar-benar kita bisa terapkan ya Bunda, karena untuk emosi wah luar biasa, harus benar-benar kita itu menata hati, latihan gitu ya Dokter ya, karena kalau nggak latihan itu bakal meledak-ledak gitu, nggak karuan ya, kan dan akhirnya ujung-ujungnya anak kan? Korbannya Dokter ya. Kan gampang tadi, cuman tarik nafas, perbanyak istighfar, istirja. Ya betul. Nah, untuk ayah bunda, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Terima kasih sekali lagi untuk materinya Dokter Aisyah. Sekarang kita akan ke sesi tanya jawab ya, Dokter. Sekarang silahkan. Ini pakai raise hand. Oh ya. Nah, ini ada ibu dari Hatma yang mau open mic. Langsung saya minta untuk beliau open mic ya. Hatma. Silakan. Ya, ada Bunda Hatma di sini. Silakan, Bu. Abu Bakar ya, kelas 2. Abu Bakar, Masya Allah. Ya Allah, saya dedek ini Dokter. Allahu Akbar. Karena selalu viral nih pinti-pintinya Dokter, Masya Allah. Saya ngefans Bunda. Terima
kasih Ada untuk tim manfaatnya. panitia SDIT Harapan Umat yang telah memfasilitasi kami para orang tua yang masih banyak belajar nih dokter. Dokter, pertanyaannya saya tadi tertarik dengan inner child nih dokter. Oke. Itu kan nanti seperti circle ya dokter ya, akan terus menerus gitu kan tanpa kita Iya. sadari gitu kan dokter. Betul. Pertanyaannya saya bagaimana cara memutus rantai itu? Karena mungkin walaupun kita tidak tersadari, kita akan melampiaskan ke anak gitu loh ya dokter ya. Terus bagaimana pendapat dokter tentang di luar sana banyak yang ngomong inner child, pada akhirnya nanti kita menyalahkan orang tua kita yang mendidik kita gitu kan dokter. Kan itu nanti akan menjadi pemahaman yang salah karena kita akan terbawa kok menjadi anak yang durhaka. Seharusnya pengasuhan dulu itu nggak seperti itu gitu kan dokter, seperti itu. Terima kasih dokter, mohon maaf pertanyaannya saya. Semoga selalu Terima sehat kasih. dan semoga banyak titik-titik yang luar biasa yang bisa menggugah kalbu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ibu Hatma. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa dokter. Masalah inner child, wah bagus sekali. Gila. Dokter Aisyah mau langsung menjawab? Ada lagi nggak yang resen? Boleh 2 sekalian? Oh iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya Kalau- lagi? Ya, kalau ada 2, jadi kita biasanya kan suka bisa terangkai-rangkai itu. Oh iya, iya. jawabannya ya. Silakan. Kalau enggak, ya saya jawab ini dulu. Atau ada yang Silakan. di chat Atau ya? ada yang, iya ada yang di chat. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu, oke saya jawab inner chat aja ya. Oh, ini ada lagi ada. dokter. Ya, saya bacakan ya. Ya, baik. Dokter Aisyah, bila kita sebagai orang tua agak pilih kasih kepada salah satu anak, bagaimana tanggapannya? Padahal itu kan sunatullah, karena Nabi Yakub pun lebih condong kasihnya kepada Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Seperti itu dokter. Iya. Baik, ya. Bunda Hatma. Mana Bunda Hatma? Nah, jadi gini, inner child ini sebetulnya kajiannya panjang sebetulnya ya. Mungkin Bunda juga sudah pernah dengar YouTube atau media sosial yang membahas ini ya, mungkin dari siapapun ya. Nah, pertama bagaimana memutus rantai? Pertama kita dulu, kita kan pasti punya inner child. Ya, saya punya inner child memory, Bunda Hatma punya, Bunda, semua orang. Karena istilah inner child memory itu adalah memori masa kanak-kanak, itu istilahnya. Yang mana sih masa kanak-kanak? Ada dua mazhab ini tentang inner child. Ada yang mengatakan sejak dalam rahim ibu itu juga memori sudah mulai terbentuk. Kemudian dia lahir, masa bayi itu sampai 1 tahun, kemudian masa dia sampai sesaat mau balik. Anak perempuan pada sesaat mau mens, anak laki-laki sesaat mau mimpi basah, itu inner child. Nah, yang paham kedua adalah inner child itu memorinya pas baru lahir aja, di waktu hamil nggak dihitung. Kalau saya ambil yang dalam rahim aja udah nyala, karena di dalam ilmu hipnoterapi itu bisa kita ya dapati bukti-buktinya bahwa pada saat kita janin otak sudah merekam memori itu. Ya, nah sekarang di memori itu kan ada memori gembira sama orang tua, memori senang, ya. Tapi ada memori luka juga. Jadi disebut wounded inner child, luka di masa pengasuhan. Nah, luka itu nggak mesti karena cubitan, nggak mesti karena pukulan, tapi mungkin pengabaian. Ya, pengabaian. Nggak mungkin itu tadi misalnya, apalagi yang orang tuanya kerja, ibunya kerja. Anak-anak kepengen sore-sore ada ibunya karena dia lihat tetangga depan sore-sore anak-anak main sama ibunya, dia nggak ada, itu mulai dia, kok aku sedih ya ibuku nggak ada, itu terbentuk memori itu sudah masuk wounded inner child. Ya, atau tadi melihat saudaranya yang lebih sering ditegur oleh ayahnya. Ini langsung kaitan sama pertanyaan yang tadi ya, soal pilih kasih ya. Nabi Yakub memang sangat sayang sekali sama Yusuf, ya. Dikarenakan Yusuf memang sangat-sangat lebih mulia dibanding kakak-kakaknya. Tapi apa yang diajarkan Allah di Al-Quran itu untuk contoh bahwa kalau pilih kasih, jadinya anak yang kita dominan kasihi akan dizolimi oleh kakak-kakaknya. Jadi contoh, itu contoh.
Makanya kita berupaya untuk ya sebisa mungkin setiap anak ngerti tentang anak, semua mengasihi anak gitu. Nabi Yakub itu, Quran itu untuk contoh, dan contoh memang paling baik adalah yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, pada orang-orang terdahulu gitu. Ya, bukan berarti kita nggak bisa membuat bahwa kita bisa menyayangi, kita bisa, asal ngerti prinsip-prinsip anak itu apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah, contoh lagi yang di Yakub, ketahuan lagi pilih kasihnya oleh Nabi Yakub, oleh Nabi Yusuf. Nah, karena ketahuan itu kakak-kakaknya kesel, ya kan? Itu contoh itu, ya. Oke. Nah, kembali inner child, ya. Nah, jadi ya anak-anak ini termasuk kita ya, karena luka, karena diabaikan, apalagi zaman dulu. Zaman dulu orang tua kan tidak belajar parenting seperti sekarang, ya kan? Apalagi yang tidak taklim zaman dulu. Kalau dikatakan apakah kita menyalahkan? Bukan menyalahkan, justru ingin memaafkan. Siapa yang mau dimaafkan? Diri kita. Memaafkan juga orang tua. Ya. Karena jangan salah, orang tua tuh ada guilty feeling loh. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Apalagi ruh alam barzah, dia melihat anak-anaknya bahwa aduh itu karena aku. Itu bisa tertekan di alam barzah. Ya. Justru itu kita mempelajari inner child memory dan kita mempelajari inner child therapy untuk apa? Kita memaafkan. Sehingga arwah orang tua kita atau orang tua kita yang masih hidup, dia merasakan bahwa anaknya sudah memaafkan. Itu gunanya. Belajar inner child dan juga kita melakukan inner child therapy. Justru ingin kita maafkan. Kenapa? Karena mengganggu. Ya. Ada ibu-ibu tuh kan udah rajin banget ikut taklim, ikut parenting, tapi mungkin pernah di luka pada lebih banyak memori lukanya dibanding memori bahagianya waktu memori kecil. Makanya dia tiba-tiba misalnya anak berantem atau anak bersaing, itu kan biasa ya anak bersaing kan. Karena ada istilahnya sibling rivalry kan biasa. Itu dia bisa teriak, berhenti, diam. Karena itu memori inner child-nya yang luka terakses. Nutupin ilmu-ilmu parentingnya, itu kan bahaya. Itulah kita melakukan teknik-teknik inner child memory, inner child therapy. Ya. Dalam Islam ada. Islam itu udah ngajarin duluan, baru ilmuwan itu menemukan. Apa sih Islam itu? Muhasabah. Ya, memaafkan diri, memaafkan orang-orang, termasuk orang tua kita, itu ilmu muhasabah. Cuman karena ilmuwan memberi nama inner child, hanya sebuah nama saja itu. Dalam Islam itu muhasabah. Dan boleh banget. Ya, boleh banget. Percaya deh, kita nih, kalau sudah melakukan muhasabah, ya, memaafkan diri kita, memaafkan diri kecil kita, memaafkan orang tua kita tuh ngomong sama orang tua, senyumnya itu lebih lebar. Ya, nggak jutek. Nggak jutek, nggak judes sama orang tua. Misalnya orang tuanya masih ada ya. Kalau kita, memori kita belum kita terapi, orang tua ngomong kita masih, iya. Ya gitu. Ya namanya juga anak-anak. Itu orang tua tambah sedih loh. Lihat muka anaknya, misalnya si bapak kita ya ngasih sesuatu sama cucunya, terus kita marah. Jangan dikasih anak-anak. Itu sedih loh orang tua. Ya. Tapi karena kita udah memaafkan, kita sudah muhasabah gitu ya. Jadi waktu orang tua kita bilang, Nak, kenapa anakmu kayak gitu? Iya ayah, iya Yangkung, ya anak-anak Yangkung, ya. Terima kasih ya Yangkung, pinjemin gadgetnya sama anak-anak. Bisa gitu muka kita. Kan orang tua seneng. Karena kedekatan orang tua kita dengan cucunya, itu tergantung kitanya nanti. Gitu. Nah, itulah pentingnya inner child therapy. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kapan-kapan kalau belajar inner child ya, kapan-kapan nanti Harapan Umat bikin judul Inner Child. Gitu. Nanti ngundang dokter lagi. Insya Allah. Amin. Dokter, ada pertanyaan lagi, saya bacakan ya dokter ya. Baik. Maaf izin bertanya, kalau anak
yang mudah tersinggung dan menangis, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama. Kemudian ada lagi, bagaimana mengatasi anak yang seperti memancing emosi orang tua. Misal jika baru datang kerja seperti minta perhatian dan diberi pemahaman belum bisa menerima katanya. Oh, ini kayak manipulasi gitu ya dokter ya. Oke, silakan dokter untuk menjawab. Ya, anak yang tersinggung dan mudah menangis ini berarti wataknya introvert ya. Watak introvert itu memang sensitif anak-anak itu. Ya, nah ini perlu tambahan pelajaran ini, belajar watak. Kita bikin lagi nanti ya. Banyak banget yang harus dibikin nih ya. Nah, jadi watak ini kan 3 besar ya, ekstrovert, introvert, dan ambivert. Anak yang mudah menangis dan tersinggung itu yang introvert. Jangankan anak, siapapun watak yang introvert, yang pemikir dan pengamat, itu mudah sekali tersinggung. Kenapa? Karena halus dia punya perasaan, pikiran. Ya. Dan dia mendalam, kemudian dia orang introvert ini orang-orang yang karena apa-apa dipikirin gitu ya, jadi mudah tersinggung. Untuk itu gimana? Untuk itu kita harus tahu bahwa anak ini ya wataknya memang yang orang introvert yang terdiri dari anak pemikir dan pengamat. Bagaimana pendekatannya? Ini kita pakai teknik bahasa kasih sayang namanya. Bahasa kasih sayang anak introvert yang pemikir, 1, waktu berkualitas. Temenin main dia. Ya, sehari ya minimal setengah jam itu butuh itu ya. Terus ya apalagi biasanya anak introvert juga bahasa kasihnya adalah physical touch, sentuhan fisik. Makanya harus sering dipeluk, harus sering diusap-usap kepalanya, dicium ya, tergantung umur berapa juga anak ini. Kemudian ingat-ingat lagi waktu bunda hamil, bunda sering sedih nggak? Karena itu pengaruh. Kan kita hamil 10 bulan nih. Dalam 10 bulan kali ya 30 hari lah ya. Itu kan banyak hal-hal yang kadang kita tersinggung juga. Nah, itu mempengaruhi hormon yang masuk ke dalam anak janin ini. Sehingga ada istilahnya anak letargi, anak yang sering sedih gitu. Artinya kita harus maafkan diri kita juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata ada pengaruhnya ya waktu aku hamil gitu. Ya. Nah, kemudian dikatakan gimana kalau anak mancing emosi? Anak itu nggak mancing sebetulnya. Dia ingin menyatakan dirinya bahwa dia rindu, dia kangen. Tapi karena anak-anak belum bisa menyampaikan, itu tadi yang saya bilang, perahunya dia belum bisa kendalikan secara ya bijak karena belum mahir. Ya, dia benturlah pelabuhan itu. Kan dia mau mendarat. Ya kan? Cuman belum mahir, belum ada ilmunya, belum ada keterampilannya. Dia gitu. Dia rindu itu. Berjam-jam bundanya mungkin kerja, dia rindu, pengen cerita, cuman nggak bisa ngomong, makanya keluarnya malah nangis. Dia ingin melaporkan hal-hal yang dia dialami, yang mungkin buat seorang anak kecil, dibentak pengasuhnya kah, punten, dibentak siapa yang kita titipkan kah, itu kan sedih anak kecil, dia ingin cerita. Pas dia cerita, pengasuhnya ada di depan pintu, udah pelototin dia. Makanya dia nangis. Jadi nggak mancing anak-anak itu. Please, ya, tolong jangan pikiran kita terhadap anak-anak itu kita anggapnya wah ini mancing nih, mancing-mancing nih. Apalagi anak bawah 5 tahun. Ya, yang suka manipulatif tuh kita orang tua. Ya, jadi sekali lagi, oh dia ingin menyampaikan sesuatu, ya. Tinggal sebentar ya nak, ini kan lagi pandemi, bunda mandi dulu ya, supaya bunda juga tenang. Untuk itu buat para bunda yang kerja, tolong mulai dari kantor pulang ke rumah, itu di jalan banyak istighfar. Astagfirullah. Buang semua kepenatan yang tadi dikerjakan di kantor itu, buang. Tadi yang pakai acara tuh keluarin, masukin tanah. Kemudian bayangkan waktu ketemu anak-anak senang sama kita, karena kita mengirimkan doa. Ya kan? Nggak fair kita di luar kelamaan sama anak cuma sebentar. Yang lama cuma waktu tidur sama-sama. Memang nggak fair kita. Ya, jadi sekali lagi pantang melabel anak bahwa dia mancing-mancing emosi. Itu mulai hilangin dulu itu. Ya, supaya anak-anak ini terhormat tetap di mata kita bahwa oh dia ingin menyampaikan, hanya belum mahir mengungkapkan. Nah, itulah kita. Ya, dengan kita apa?
memvalidasi emosi. Sayang kenapa nak? Lagi kesel ya, lagi marah ya, ya, kangen ya sama bunda. Namakan emosinya itu. Kesel ya, marah ya. Gitu. Kita ngerti, oh ini aku kangen, oh ini aku. Nah seperti itu, ya. Nah itu juga salah satu cara tips mengasah emosi anak dengan menamakan emosi dia. Iya. Terima Baik. kasih dokter. Ini bisa untuk menamai emosi sebenarnya bisa sejak kecil ya dokter ya? Ya betul. Ya namanya istilah validasi emosi ya. Ya, validasi emosi. Dan untuk yang memanipulasi itu sebenarnya otak anak itu korteksnya masih belum terlalu sempurna ya dokter, untuk yang sebab akibat kan di situ ya dokter ya. Iya, kan masih dia juga belum mahir kenapa saya begini. Tapi kan otak emosi dari kecil udah ada. Iya. Dia belum ngerti, makanya kakak kenapa? Kakak kesel sama bunda. Aku kangen sama bunda. Bunda lama banget sih datangnya, kerja terus. Kan kangen kan? Itu benar nggak? Benar nggak? Dia protes kita benar. Tinggal nanti kita ajarkan, namanya juga orang tua membimbing. Apa yang diajarkan? Cara disampaikannya baik dan pantas. Ya. Nah, itu saya diajarin sama bapak mertua saya tuh, Pak Dr. Sismadi. Benar, baik, pantas. Jadi anak udah benar, dia protes sama kita karena kita kelamaan, tapi caranya baik dan pantas. Sini, duduk sama bunda, ya. Coba ngomong apa? Tarik nafas banyak. Nanti kita ngajarin kan. Saya ingat banget anak saya 55 itu diajarin gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Ayo, kenapa nak? Aku nggak suka bunda. Suaranya masih suaranya kayak suara keledai. Kata Allah suara keledai itu buruk. Tarik nafas lagi. Gitu. Ya. Bisa kayak gitu orang tua, ayah bunda itu tadi dalam perjalanan kantor ke rumah, tekniknya releasing emosinya harus jalan. Kalau enggak sampai di rumah capeknya di kantor habis kena anak-anak. Siap. Maka dari itu Rasulullah sebelum pulang mandi dulu ya dokter ya. Ya apalagi sekarang ya. Sekarang kan apalagi. Ya. Asik ya, Nabi udah banyak ngajarin. Masya Allah, tinggal kita mencontohnya. Iya. Dokter, saya lagi ya. Ini saya bacakan lagi untuk pertanyaannya dokter. Ini Masya Allah, pertanyaannya banyak loh. Masya Allah, ayah bunda di sini semangat sekali. Semoga terbantu. Ya, mudah-mudahan yang mirip-mirip terjawab tadi ya, yang mirip-mirip ya. Iya. Nah, selanjutnya, ini untuk ini dari Bunda Konita dan Kansa. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, bagaimana sikap kita ada anak bila kita nasihati menjawab terus sehingga kadang mengundang emosi. Itu dokter. Langsung jawab dokter. Pertama, bersyukur dulu, ini anaknya berarti kritis ya. Kan memang anak sekarang kritis, ya kan? Ya, kedua ya. Sekarang memang diminta anak-anak itu tidak memendam. Sekarang kan generasi namanya generasi jujur. Jadi jujur anak itu. Setiap dinasehatin dia ngomong, setiap nasihatin dia ngomong ya. Kedua, itu wataknya dia. Ada watak yang ekstrovert itu tadi ya. Kalau di dalam Islam itu watak antara watak Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abu Thalib. Ya. Itu memang begitu, dia ceplas-ceplos, to the point, kemudian selalu kalau bahasa Inggrisnya accountability, dia melakukan hal-hal yang untuk dibicarakan gitu, dinegosiasikan gitu. Jadi ada anak kayak gitu. Ya kita tarik nafas saja. Atau pakai, nah ini saya kasih ayatnya ya. Ya ini ayat negosiasi atau ayat menasihati dan musyawarah ini dia. Nah ini kan kita disuruh sabar ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, ya kan? Jadi ibu tuh jadi sabar itu, banyak orang bilang sabar ada batasnya. Enggak, sabar itu pahalanya tanpa batas.
Kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, berarti belum pernah baca surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu berarti belum pernah baca ayat ini kalau orang bilang sabar ada batasnya gitu ya. Nah, ya bisa paham ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini lagi ya. Di Ali Imran 159 ya. Ini penting nih ya. Oh, sorry. Kalau ini larinya ke sini ya, sebentar ya. Jadi kita sudah diajarkan oleh Allah untuk kita ya bisa ya menahan atau meminta kelembutan pada Allah tentang ya apa yang bisa kita ya sampaikan pada anak-anak waktu musyawarah. Oke. Oops. Nggak ada ya. Kelihatan nggak gambarnya ini? Udah kelihatan ya? 1, 2, Bu? Masih belum, dokter? Masih belum ya? Coba Iya, masih ada logo Muhammad itu. Oh gitu ya, coba ya saya ini dulu. Terus saya bacakan aja ya, ayatnya ya. Jadi kata Allah ya, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walaupun tawazzan ghalizul qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Itu diwanti-wanti oleh Allah, diingatkan. Ya. Ya Allah gitu ya, atau aduh saya ini udah lembut tapi tuh anak masih ngomong aja terus, masih bantah aja terus. Nah, Allah ajarkan lagi, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita maafin, disuruh Allah maafin. Ya Allah saya maafkan. Dalam hati kita ngomong, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah. Saya ngomong baru 1, dia udah 10 kalimat. Ampuni dia ya Allah gitu. Bahkan sebelum musyawarah sebetulnya kita lakukan ini, tips ini. Ya. Wasyawirhum fil amri. Maka ya bermusyawarahlah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Jadi kita musyawarah baru kita negosiasi. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pada saat kita dalam musyawarah sudah dapat nih ya hasil musyawarahnya, kita disuruh tawakal. Ya. Pada saat kita nih telah membulatkan tekad, maka ya kita bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang yang bertawakal. Itu ajaran Allah itu. Tips dari Allah. Maka ibu-ibu kalau mau negosiasi atau menasihati anak, itu harus pakai cara ini dulu. Pertama tadi minta sama Allah lemah lembut. Kok capek-capek minta lemah lembut? Itu tadi udah diingatkan, kalau kita keras dan kasar dia menjauh. Itu yang saya lihat dalam kehidupan ya anak-anak yang bermasalah sejak tahun 98 sampai sekarang. Kalau orang tua keras dan kasar dia menjauh. Pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, dapat apa? Dapat cara yang salah. Kan gitu. Terus tadi diajarkan ya, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun. Itu dulu. Setiap kita mau ajak musyawarah anak, kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, ya Allah kemarin-kemarin nih kalau aku ajak dialog, ajak diskusi, dia ngomong aja terus. Ampuni dia ya Allah. Kalau kita minta kayak gitu, belum lagi kita datang sama anak untuk musyawarah, Allah sudah utus para malaikat. Ya, untuk bicara sama anak kita. Ya. Entah nanti di otaknya, entah nanti di kolbunya. Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam satu, baru musyawarah gitu. Ini mulailah kita, nanti ayah bunda bapak ibu guru buka ya Ali Imran 159 ya, itu lihat baik-baik. Ini bukan hanya untuk anak, untuk pasangan juga, untuk staff, untuk tim. Kita harus doakan begitu dulu. Ya Allah mohon lemah lembut, ya Allah saya mau bicara sama suamiku, ya Allah. Mungkin ibu lagi kesal sama suami kan, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah Fulan bin Fulan, ya Allah ampuni dia ya Allah. Kenapa? Kita mau bicara sama suami. Kenapa? Karena tadi nggak sengaja saya lihat notifikasi, kok nggak cocok banget ngomongnya gitu kan. Ya,
ada orang nggak tahu siapa ini gitu kan. Nah itu kan kita harus begitu gitu, baru kita ajak bicara suami, supaya belum lagi kita bicara Allah sudah turunkan malaikat. Itu ya, ini tips parenting ini langsung dari langit. Dan benar-benar wah, Masya Allah, luar biasa. Ya, Jadi memaafkan, ya maafkan dan Sebelum mohonkan kita- ampun. ya, dan Banyak tuh ibu-ibu tuh merasa, ya kok aku sih yang maafin? Ya, masa orang tua yang minta maaf sama anak, Allah yang suruh. Ya kan, kalau nggak mau berarti nanti kita menentang apa yang ditipskan oleh Allah, cilaka makanya nanti. Sekarang emang nggak rasa, 10 tahun ke depan anak-anak, bahaya banget. Ya, Iya. kurang lebih kayak gitu. Ya, terima kasih Dokter Aisyah atas semua jawabannya dan materi untuk hari ini. Alhamdulillah. Untuk waktunya ternyata sudah hampir jam 3, kurang 4 menit. Masya Allah, Iya, kayaknya luar kurang biasa. gitu, lebih lama dong. Baru jam. Masya Allah, Masya Ya, Allah. buat pertanyaan ayah bunda, bapak ibu guru yang belum terjawab, insya Allah langsung nanti ya terjawab dengan sendirinya bil hikmah ya, insya Allah ya. Insya Allah, Insya Allah. Nah, untuk sekarang Dokter Aisyah mohon untuk closing statement. Silakan Dokter. Ya baik, ayah bunda, bapak ibu guru, terima kasih buat SDIT Harapan Umat. Jadi saya punya banyak saudara lagi di Jember nih, insya Allah ya. Kemudian mengapa kita perlu memperhatikan emosi anak? Karena itu tadi, narkoba, LGBT, pornografi, porno asli dan sebagainya, penyimpangan itu dikarenakan anak-anak nggak ngerti tentang emosinya, sehingga diberikan solusi yang salah oleh orang yang salah, maka mereka menyimpang. Untuk itu sebelum terlambat, ya maka kita belajarlah emosi dan ajarkan anak juga tentang kecerdasan emosi seperti ini, ya. Karena kalau sudah terlambat, bukan tidak bisa diobatin, tapi seumur hidup diobatin. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi yang buat saya memberikan buat harapan umat apa? Mau kasih love, mau kasih kolbu, my kolbu. Buat harapan. Terima kasih. Saya juga kasih ya, Dokter. Saya juga kasih kolbu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Wah, dari banyak Bunda Khamsa Dokter. juga dikasih. Alhamdulillah. Masya Allah, kita semuanya sangat berterima kasih atas kehadiran dokter di sini. Bunda Hamam juga ngasih kolbu. Bunda Aisyah, Masya Allah. Bunda Reto, Bunda Naiko. Banyak nih langsung ya. Banyak. Alhamdulillah. Bunda Ifki juga. Bunda Hasna juga, Umu Hasna. Alhamdulillah. Ya, Bunda Ima. Bu Eli. Bu Eli juga baik kolbu. Baik. Terima kasih Dokter Aisyah atas pemaparan materinya untuk hari ini. Sekarang kita ini akan mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan. Silakan Ustadz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menundukkan kepala sejenak, bermuhasabah